dari enter gitu bakal lebih banyak. Ngapain nih bawahnya? Kira-kira begitu dah ya. Sketsa ada stand up juga, ada improve juga, boleh spill dikit kan ya apa yang kalian siapin sama masing-masing bagiannya gitu. Mungkin dari Bang Panji dulu. Iya, jadi memang betul seperti The Founder 5 tahun sebelumnya, para founder akan bagi-bagi peran, ada yang stand up, ada yang improv, ada yang main sketsa. Kalau ngomongin persiapan sih, karena saya kebetulan stand up juga, saya udah nyiapin set saya untuk di hari tersebut. Kalau main improv sih, kita udah biasa main improv ya, paling nanti situasinya aja dilakukan dari penonton. Karena kalau disiapin ya bukan improv namanya. Betul, Improv kan betul. improv bergantung sama insting dan situasi dan kita main apa. Itu betul sekali. Iya, nah kalau sketsanya, kebetulan skripnya udah ada, lagi dikembangin, nanti ada jadwalnya kami latihan. Tapi berhubung kawan-kawan saya itu sangat lucu, saya yakin semua akan berjalan dengan sangat pecah. Iya. Kenapa sih kalau ragu sih? Nggak, gua kan tipe yang harus persiapan. Iya. Kalau lu kan kayak yakin lucu. Enggak, gua juga persiapan. Gua persiapan juga. Oh, persiapan. Iya. Oke. Iya. Dari Bang Rian mungkin yang disiapin untuk pertunjukannya nanti di The Founder yang kedua ini? Karena kan sebenarnya konsepnya kan unfinished business ya. Yep. Memang tahun lalu tuh ada kita berlima tuh ada rasa aduh belum tuntas nih gitu lagi dan kayak penontonnya juga masih haus gitu pengen nonton lagi kita. Jadi yang disiapin sih sebenarnya kesehatan aja ya. Iya itu betul. Benar. Karena lebih tipes sih sebenarnya. Iya. Orang kaya bisa tipes sih. Iya. Itu kan penyakit anak kosan ya guys. Itu kan kita pada masanya ya. Lu tanya-tanya kan Atau lo orang masih? kaya bisa tipes ya? Oh iya, gimana tipes? Iya, jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatan. Betul. Sama itu tadi latihan skrip sketsa. Oke. Untuk Bang Radit sendiri mungkin yang disiapin boleh Ini di-spill. dia yang pada tunggu-tunggu wartawan nih jawabannya. Gua lagi menanti jadwal latihannya. Oke. Karena kita belum latihan sampai sekarang. Sibuk semua orang-orang. Gue masih nunggu jadwal latihan, tapi seperti Panji bilang, sebenarnya gue yakin pasti baik-baik aja. Iyalah. Cuma nerfnya aja sih. Betul. Bukan kemarin, tahun lalu pun ada nerfnya juga, ada Iya. deg-degan juga. Tapi terbukti di atas panggung pecah kan. Ya, walaupun lebih deg-degan dia masukin gue ke satu ruangan terus makan bareng sama orang-orang gitu. Itu namanya meet and greet, Dit. Iya. Itu masalahnya kayak lu masukin karya Cina. Ternyata mimpi buruk introvert. Gue nggak pernah gue meet and greet, jadi gue nggak tahu nih gue sini. Pas gue masuk ruangan, oh semua orang gue ngeliatin. Duduk Bang Radit, oh disuruh duduk nih. Satu meja makan bareng gitu. Oh itu namanya meet and greet. Iya, Radit nggak biasa bersosialisasi. Ini kan. preskon kan? Ini preskon namanya, tahu? Tahu. Ada lagi tapi formatnya beda, lebih ke kita di atas panggung, mereka di kursi penonton di istoranya. Oh, jadi gitu. beda, jadi lebih ke Q&A ketimbang makan bareng. Tenang lu, Oke. nggak akan jadi kayak singa di kebun binatang. Oke. Aman. Iya. Aku lanjut ya. Mungkin untuk Mas Panji nih. Ini pertanyaannya spesifik Mas Panji. Dibanding show perdana, menurut Mas Panji apa yang paling berkembang dari para founder ini dari segi komedi, chemistry atau dinamika di panggung? Kayaknya sih yang paling terasa bertambahnya itu adalah antusiasme dalam melakukan hidup bersama-sama, karena tahun lalu tuh kami tuh bener-bener ngeblank apakah kami bisa main sketsa sih. Sebelum masuk panggung aja di belakang tuh pada deg-degan. Ada temen gua ngajakin doa bareng. Saking dia bilang, ini gue pengen berdoa supaya semua berjalan dengan lancar. Iya harus dong, Iya, supaya diberikan bagus. kelancaran. Betul. Iya. Gue juga iya banget kan. Jadi ketika Radit waktu itu ngajak doa bareng, terus kami ketika denger, kalau nggak salah joke pertama dari Rin yang waktu Dari itu Rin. berperan sebagai dalang, Iya. dan naratornya, ketika itu pecah, udah agak tenang, pas di atas panggung pecah semuanya. Jadi kayaknya yang berubah adalah sekarang kami tahu, kami bisa dan senang main sketsa. Benar. Dan itu yang akan terjadi di berikutnya. Kalau yang soal improv ya, waktu itu kan yang main improv kan gue, Radit, Rian, ya kan kita juga ya. Isman, Ernest waktu itu enggak karena gantian. Ernest waktu tahun lalu dia stand up, jadi ada breaknya gitu. Dan sekarang kami udah makin sering main improv, jadi makin pede, makin yakin. Lu juga waktu itu pernah main improv, Iya, sama iya, Eca. iya, Jadi iya. kayaknya sih yang sekarang dibanding yang kemarin lebih nggak ada tanda tanya. Udah pasti happy, pasti enjoy ngelakuinnya gitu kalau gitu. Berarti Iya. secara chemistry naik lagi lah ya. Iya lah. Gue excited banget sih sebenarnya. Karena kan gue jarang keluar rumah kan. Setahun ini gue kawinan datang cuma 2. Satunya adik gue lagi. Yang satu lagi Ate. Itu pun keburu janji di podcast.
Jadi ya, gue jarang keluar rumah, jarang ketemu orang-orang. Show juga show sendiri, gak pernah show sama pihak-pihak lain. Jadi gue excited banget di bulan Desember berinteraksi dengan manusia. Iya, kayak sering kayak gue gitu. Pernah kalau ngeliat Radit kayak gitu? Gak pernah kan? Terus sekarang doang tuh, Itu dia. Nggak sabar gue sama sahabat-sahabat gue ini. Gokil. Kalau Keren. dari diriku baru tahu ternyata ngajak main Bang Radit agak susah ya, sampai dibikinin show di saya dulu. Iya, Terus baru bener. boleh keluar orangnya. Iya betul. Orangnya mager. Manggil aja. Karena sayang anak, sayang istri, lebih banyak di rumah sih dia. Iya deh. Aku lanjut ya untuk Bang Panji lagi nih. Banyak yang bilang nonton The Founder tuh paling kerasa kalau datang langsung ke venue. Ya. Kenapa pengalaman menonton offline itu lebih oke dibanding streaming? Kira-kira apa? Ya rasanya kayak kita nonton musik di YouTube sama nonton musik di konser. Kita kan kalau sekedar pengen nonton ya bisa di rumah. Tapi kalau pengen experience konsernya, nyanyi bareng, itu kan kita nonton ke konser. Nah, The Founder 5 ini adalah pengalaman nonton komedi yang sungguh-sungguh luar biasa karena di mana lagi ada Radit, Rian, Isman, Ernest, gue satu panggung ngelawak bareng. Itu tuh apalagi main sketsa bareng, gak ada tempat lain. Sehingga lu bisa ngerasain ketawa bareng-bareng sama ribuan orang di Istora. Plus kami sejauh ini ya, sejauh yang gua tahu, improvnya itu akan meningkatkan level interaksi sama penonton. Waktu tahun lalu, salah satu momen terlucu adalah sound effects. Yang gua sama Radit main sound effects sama dua penonton lain. Itu salah satu momen terlucu di situ. Sampai jatuh dia, sampai jongkok-jongkok, gua sampai tiduran. Iya. Jadi aspek interaksinya akan lebih tinggi dan hanya bisa terjadi kalau pada datang ke Istora. Gitu. Jadi gue sih selalu menyarankan experience The Founder 5 di Istora secara langsung. Jadi lebih seru kalau bisa nonton langsung ya. Betul. Tapi untuk streaming juga aku balik lagi mungkin ngingetin untuk sekarang sampai tanggal 3 itu harganya 49.000, untuk tanggal 3 dan selanjutnya itu harganya 69.000. Itu buat teman-teman yang di luar kota dan nggak bisa datang langsung gitu. Jadi video.com. By the way, dia juga ada loh ntar di acara. Iya, Iya. Lu ngapain? itu. Pak Denyom. Iya, dagang. Iya, dagang mie ayam Pak Denyom. Dia Iya. punya usaha kuliner enak gila. Ya kita pernah makan itu loh. Iya. Lu bawa gerobaknya? Bawa. Keren. Sama bokap. Sama bokap juga. Oh, buka ini, buka stand. Stand ya, Bu. Oh, oke. Sama ngebajak YouTube Mas Panji, nanti ada saya. Iya betul. Streaming. Nanti ada di bagian tertentu streamingnya dari YouTube gua, hostnya dia. Oke. Pas streaming lo akan jualan mie ayam juga? Enggak. Enggak, gua nggak tahu. Akan menguntungkan juga sih untuk dia. Ada adlibsnya. Itu. Aku lanjut ya untuk Bang Radit sekarang. Iya, gimana tuh? Banyak yang bilang show tahun lalu tuh berhasil karena kehadiran Bang Radit sendiri di sketsanya. Tahun ini apa yang paling Bang Radit siapkan biar makin matang lagi? Apa mungkin bakal ngomongin pentil Panji lagi? Tolong klarifikasi. Jurnalis menanti nih. Oke. Soal pentil Panji nih. Oh, Iya. Jadi memang kita udah ada skrip yang kita siapin. Yep. Betul bahwa kita udah latihan. Betul. Tapi ketika sedang bermain sketsa, gua nggak nyangka kalau pentilnya Panji itu agak ada gitu kelihatan. Ya ada, kita semua juga ada Iya nih. nggak, maksud gua nggak tahu, gua kayak kok ada gitu loh. Jadi, Ya lu juga ada kan? iya, tapi kan kelihatan gitu di balik bajunya. Emang yang lain nggak kelihatan ya? Gue lupa sih sejujurnya. Emang yang lain nggak Nggak, nongol? yang lain nggak cuman tegas. punya lu tuh kayak di bawah garis normalnya gitu, kayak lebih di sini Iya, gitu. dan Masa tegas. sih? Itu yang menarik perhatian dia. Iya, dan tegas gitu. Wah, dia pengen ikut gitu. Ternyata Panji tampil juga. Nah, gara-gara itu semua skrip yang udah kita hafalin itu buyar. Karena gua harus ngasih tahu ini kok Nggak harus padahal. itu di harus, kepala kan? gua, itu di kepala gua. Akhirnya itu jadi pembahasan panjang dan cerita dilupakan. Ceritanya jebol itu, makanya Ya. unfinished business karena Tapi emang pecah banget sih. Cuma kadang kan gua pikir ya kita mengamini apa yang di panggung kan, kayak layaknya stand up comedian aja. Betul, gitu. betul. Dan Kita tambah-tambah. namanya juga udah enjoy, udah ada punchline satu, callback mulu tuh punchline. Iya, gitu itu sih. Gua nggak tahu momen apa lagi. Semua tergantung pentil dia. Oh iya. Iya, apakah nanti akan ada lagi? Saya rencananya mau pakai apa namanya nipple patch. Iya. Kalau nggak salah Panji 6 sekarang. Kayak kucing. Iya, kucing gua kali. Ada 6. Tapi ya itu momennya sih. Nggak tahu lah, gue berharap keajaiban di panggung lagi aja. Apa yang tiba-tiba muncul pada saat Iya. itu di tubuhnya Mas Panji ya? Nggak harus tubuh Panji. Ya, harus tubuhnya Mas Tubuh Isman boleh. Berarti pentil itu udah dipastikan. Udah. Boleh, kita udah kayak Masa udah setahun boleh- berikutnya masih ngomongin pentil boleh gue. move on nggak ke hal lain ya. Aku lanjut lagi untuk Bang Radit. Bang Radit kan juga dikenal
paling perfeksionis di antara Oh. yang lain, Gitu paling ya? banyak mikir juga di antara para founder yang lain. Paling banyak mikir di antara yang lain. Iya, ini. Radit. Iya. Menurut kami sih enggak ya. Lebih ke paling banyak kami. Yang paling banyak kami. Kami sih enggak sih. Tapi oke terusin. Kayak gitu terus ini. Iya. Kalau dilihat dari dinamika The Founder yang semua gaya komedinya mungkin beda-beda, bagaimana biasanya paling bikin kamu kepikiran menjelang show? Oke, nggak sebenarnya mungkin konteksnya itu gue tuh selalu mikirin kayak, ini udah lucu belum ya? Oh, iya. Latihan kita bisa lebih ini nggak ya? Kan kita kalau tiap latihan kan muka gue kayak, ini apa lagi ya? Gimana lagi ya? Mudah-mudahan, oke nih, mudah-mudahan works. Paling mikir itu doang aja. Ya karena gue orangnya tipenya kayak gitu aja, pengen bagus lah gitu di panggung. Cuma ternyata kan dibuktikan kemarin aman-aman aja. Ya mudah-mudahan sama. Amin. Gitu. Aku lanjut lagi ya. Iya, Untuk boleh. Bang Rian. Alhamdulillah. Kita juga. Agak banyak Bang Rian soal tiga. Oh iya benar. Nggak usah dibahas dulu ya. Oh iya benar. Saya gue tanya diri gue sendiri kan saya. Bakal dipotong. Bang Rian, ada nggak nih bagian show tahun ini yang Bang Rian paling excited? Entah karena lucu, absurd, atau karena momen balas dendam komedi tahun lalu? Semuanya sebenarnya karena yang bikin acara ini sebenarnya terjadi kan gara-gara Pentil Panji dan gara-gara dia tidak bisa mengontrol diri. Nah, tapi momen absurd itu sebenarnya yang terjadi karena kita merespon dengan spontan apa yang terjadi gitu. Nah, gue tuh tadi Panji pernah bilang sebenarnya tuh kita berlima di panggung itu tuh pertama kali banget itu di Stand Up Fest. Stand Up Habis itu, Fest. di situ kita ngerasa ternyata bisa juga ya. Nah, Founders tahun lalu semakin mengukuhkan kita asik nih berlima di panggung gitu. Seru. Nah, jadi sebenarnya tanpa Pentil Panji pun kalau diajak main lagi itu sebenarnya gue pengen. Jadi itu sebenarnya yang gue nggak sabar gitu. Apalagi sekarang rotasinya berubah gitu ya. Ada yang stand up beda lagi, yang sketsa beda lagi, improv beda lagi. Isman stand up, Isman. Isman Iya, stand up, itu yang Isman menarik stand up. di Isman Founder stand up. kedua kali ini. Iya, Ada iya. Kang Isman stand up. Betul sekali. Betul sekali. Iya. Buat Bang Rian lagi nih, menurut Bang Rian apa yang bikin The Founder punya chemistry komedi yang kuat walaupun karakternya beda-beda? Karena semua serempak mau ngebully Radit. Oh gitu ya, baru tahu. Baru tahu tuh. Korban memang tidak pernah merasa. Tapi memang kalau lagi kayak di YouTube kita kemarin itu semuanya tuh gara-gara dia kan kejadiannya kan. Jadi semua penonton setia Radit tuh bilang katanya Radit tuh beda kalau kita ngumpul sama kita doang katanya. Gitu ya? Di tamu podcast yang lain dia selalu pintar dan berwibawa. Berempat berlima begitu langsung goblok. Iya juga sih. Nah, mungkin kita udah kenal lama banget kan dari terbentuknya Stand Up Indo itu 2011 ya. Ya. Gitu. 2011. Jadi kita juga udah udah tanpa latihan pun kadang-kadang ngobrol tuh udah tahu ngalirnya tuh kayak gimana. Dan siapa yang jago ngelempar umpan, siapa yang nerima, dan ketika itu lagi terjadi gimana ngejelasinnya ya. Kita jadinya tuh justru saling memaksimalkan, oh dia lagi mau ngelempar ini nih. Jadi bukan kayak gue pengen lebih lucu dari Panji, gue pengen lebih lucu dari Radit gitu, tapi punya sense-nya gitu loh kalau lagi ngobrol tuh kayak, oh ini kalau gue kasih umpan nih Panji bisa ngelempar sesuatu yang bagus gitu. Jadi udah lebih ke karena pertemanan aja sih sama podcast di rumah orang kaya. Itu aja sih. Jadi kayak Gitu. Emang grup lawak kami nih. Berlima nih grup lawak. Tapi 14 tahun berteman tuh memang ini sih bikin chemistry itu lebih lengket aja sih, Iya. dan kita lebih ngerti. jadi 14 tahun berteman, berapa kali Radit lupa janji nggak ikut ngumpul. Cukup banyak, jujur cukup banyak. Lebih ke malas keluar gua rasa. Alasannya ada aja pasti. lupa. Coba lu nggak usah nengok ke belakang. Acara ini tanggal berapa? Desember. Ini tanggal berapa? Suatu hari Sabtu. Suatu hari Sabtu di Desember. Bukan hari Sabtu. Hari Minggu. Biasanya acara kan Sabtu. Iya, ini hari Oh, Minggu. enggak. Persiapan dari Sabtu. Loading equipment, lampu. Nah kita manggungnya pas loading equipment. Oke. Hari Minggu. Ya, Oke, Minggu. Tanggal 14 sih. 14 Desember. Iya. 14 Desember Betul. 2025. 2025. Iya. Radit mah yang penting berangkat sekarang Mas Radit siap di jalan dia. Nggak tahu tanggal. Hari ini itu. Ini gue Radit pasti lupa ya, gue mau cerita sesuatu tahun 2012, gue pernah janjian ketemuan sama dia di cafe Union. Telepon nih, Union, lo tau gak datangnya kemana? Restoran Cina Yunyan. Dia langsung bilang, Iya emang iya. Gila kali. Pas kapan itu? Gak inget dia. dia itu udah di Yunyan, dia juga udah di Yunyan.
Kok tolol ya? Tapi di situ paling pintar. Bisa terjadi banget itu. Itu bukan tolol, itu jenaka. Kita nggak pakai. Iya, itu jenaka. Itu jenaka. Sebuah kelucuan Bang Radit. Karena ketololan. Aku lanjut untuk abang-abang bertiga nih. Line up pendukung tahun ini kan banyak banget. Warnanya juga kuat-kuat nih. Iya. Menurut abang-abang dari semua nama yang bakal nanti tampil, siapa yang paling kalian tunggu manggung bareng dan kenapa? Tanggung bareng ya. Gue Aloy sama Umi. Gue main sketsa sama AR. Oh iya, baru ingat gue ada AR juga ya. Iya. Yang iya. Gua Hibzi kalau dia keluar lagi. Keluar dia? Oh, keluar. Dia dalangnya sekarang. Oh, udah pasti ya? Iya. Kan tahun lalu dia nggak sempat keluar. Iya, sempat keluar. Jadi- Udah dari pagi ikut latihan, dia kan Iya, keluar. Iya betul. Di Gladi Rusik. Gara-gara lu. Oh, gua? Ya lu ngomongin ini kan. Jadi mulur Ya kan kan. itu ada di lu. Ya kan nggak perlu dibahas ini. Ya, lu tinggal di rumah lah. Gak bisa gimana cara copot pentil. Aneh. Tapi kalau gue itu tadi. Ali Akbar juga akan stand up. Oh, Ali Akbar. Sama Ya, lucu. ada. Ali Akbar sama Dani Beler akan stand Akan stand up. up. Itu udah pasti dar lah ya, orang tahu reputasi mereka. Tapi kalau gue sih nggak sabar main bareng Aloy sama Umi. Karena gue kayaknya belum pernah ketemu Aloy nih. Gue juga mau menang sama Aloy. Iya. Alo lucu banget. Iya lucu banget kan. Gue ngikutin dia, lucu banget sih orangnya. Ekstrim. Boleh nggak gue nggak ketemu Aloy sampai di panggung aja? Lah, Biar lebih surprise. Lu mau nikah sama Alo ya? Kayak dipingin. dipingin. Lu kayak dipingin. Aneh banget. Kalau mungkin Bang Rian tadi menarik nih soal nyebut ada Adi Arkian. Penasaran sama Adi Arkian. Alasannya apa? Kan otaknya sekrupnya hilang satu. Gue nggak pernah lihat loh itu kontennya dia. Kayak katanya lucu banget kan? Ya dia ngobrol tuh juga lucu gitu. Dia ngomong waktu itu kayak, Bang saya nunggu di film Jumbo dari setengah jadi. Oh maksudnya, iya dari waktu Jumbo itu belum kecil. Iya waktu abang masih bicarakan gambar-gambar mentah itu gitu. Wow, filsuf. Lucu. Bukan tolol dia tolol. AR itu tolol. Kalau gue Emerson lagi, itu kan air ngomong sama abang itu kan itu. Persis mirip. AR kayak gitu. Oh iya. Iya, kalau Bang Panji itu kan New York itu kan bertebak-tebak. Sumpah mirip banget. Gitu. Sumpah mirip banget. Oke. Mirip banget. Ajak podcast gua, ajak podcast. Kata gue mah jangan gitu. Lu ngajak AR ke podcast lu tipes lagi lu. Kasih tahu aja lu. Iya kan? Gue pengen satu panggung sama air. Iya. Ya, mungkin aku juga lempar juga ke rekan-rekan media sekiranya ada ingin satu pertanyaan untuk para the founder. Enggak katanya mah. Oh enggak, belum. belum. Oke. Belum. Mau mampus lah dimarahin banget. Masih mie ayam gratis. Dia ngikut cue card dia ya. Lu ngikut cue card ya. Gua pikir minta ditolong dia tadi jadinya. Enggak ya? Tolong saya tenggelam. Masa lu tenggelam di sini? Iya. Kita lanjut lagi berarti. Iya. Makasih banyak nih buat Tapi saya juga bingung. Lu ngobrol sama dia, gue isi dah sama Radit sama Rian, lu aja dah. Makasihnya kayak tadi Bahasnya lu. ngapain dah? Bahasnya ngapain? makanya saya lempar. Makasihnya kayak nggak makasih beneran jadinya, kayak makasih dibaca. Bener-bener saya ulang nih ya. Iya. Buat teman-teman semua tetap di tempat dulu ya. Jangan kemana-mana karena kita masih mau ngegali bagian lain dari show ini. Tuh, udah berdua gitu. Makanya saya udah saya lewatin tuh. Makasihnya mana? Udah bang, ini malah jadi begitu kan. Oh. Sekarang kita mau ngobrol langsung lagi sama dua sosok yang bakal ikut juga nanti di panggung The Founder 2. Yang pertama, komiknya dengan struktur materi paling rapi dan plot twist dan paling mind blowing. Kita sambut ini dia Dani Beler. Boleh? Silakan Abang Dani Beler. Derby mana Derby? Bang Dani di sana. Di sini lah Derby. Bingung doi. Oke, baik. Aku lanjut lagi ya. Yang kedua ini ada Ratu Spontan juga dari Tambun. Wah, ini tempat rumahku ini ceplas-ceplos, unpredictable dan pasti bikin skesa jadi lebih liar. Ini dia ada Umi Kwari. Boleh silakan Kak Umi. Boleh Kak, silakan. Duduk. Boleh dari sini. Halo datang. Halo Bang Dani. Halo Kak Umi. Tahu ibunya. Jangan. Boleh. Kalau ada yang mau disapa-sapa dulu apa aku langsung tanya aja nih? Udahnya apa tadi dia? Oh iya, udahnya apa? Nyimak sih lu, mata lu di cue card. Iya. Tapi gitu dia nawarin lagi. Sabar.
Untuk Kak Dani dan Kak Umi, aku mulai pertanyaannya di show The Founder 5 nanti, kalian berdua bakal ngapain aja nih di atas panggung? Boleh di-spill sedikit nggak? Mungkin dari Bang Dani dulu? Kalau saya bakal stand up comedy, Oke. nggak main improv, nggak main sketch, jadi stand up comedy aja. Sejam katanya ya, sejam sebenarnya. Sejam setengah jadi kurang lebih. Jangan itu. Iya, Lamaan. 10 menit ya bang. Ya betul kurang lebih. 10 menit kurang lebih. Oke. Kalau saya cuma stand up aja, kalau Umi sih banyak. Boleh dari Kak Umi, nanti bakal ngapain di panggung The Founder? Boleh Aku di-spill? bakal ini bambu gila. Jangan dong. Aduh. Jangan. Soalnya kalau Radit ikut bambu gila, gue takut kakinya patah. Kejepit bambu, ketok-ketok gitu kan. Tapi emang tahu bambu gila Om Radit. Tahu Desember kan? Papanya dia orang ya. Lucu mulu dah Tahu, Radit. tahu. Om Radit. Om Radit. Om Radit. Om tahu kok. Kalau aku bakalan main sketsa nanti sama Kak Hibzi, sama Kak Aloy, sama kakak-kakak semua yang ada di sini gitu. Iya. Nah ini adalah pertama kalinya Kak Umi main sketsa bareng teman-teman stand up comedy atau udah pernah sebelumnya? Enggak, ini pertama kalinya. Oh, wow, Iya. yeay. Aku happy. Oh gitu dong. Iya kan seru semangat. Emang dingin orangnya nih. Gue juga berteman sama dia sedih mulu. Aduh. Tiap kali kita Seru excited banget. tuh dia dingin banget. Aduh, nggak kena dong di Gen Z ya. Gen Z Iya. sedih banget kalau ketemunya yang begini. Avoidant namanya. Oh iya. Cowok-cowok avoidant. Oh iya? Iya. Itulah avoidant, lupa. Gue udah langsung dihakimi ya gue. Seperti panggung Founder. Ini pertama kalinya aku. Pertama kali. Iya. Jadi excited lah ya. Excited banget. Terima kasih ya Om. Dia manggil kita apa? Jangan sampai Om dong. Kamu manggil Rian apa? Aku masalahnya begini ya, kalau mau manggil kakak juga aku oke deh kakak. Tapi kan aku 2001. Jadi Umur kayak berapa? 24. Oh iya udah Om. Tadi aku takutnya kayak jauh. Jauh banget sih jauh ya. Jauh banget 22. Abang aja Bang Radi. Abang. Bang Panji. Abang dia. Abang nggak jauh. Abang? Rian aja manggil Rian. Enggak Om. Abang. Ya udah abang. Iya. Iya. Kakung. Iya boleh. Aki. Oke nih buat Kak Umi sama Bang Medan, tapi dari Kak Umi dulu. Apa sih yang ngebuat Kak Umi tertarik mau join bareng satu panggung sama mereka? Kayaknya udah pasti tertarik gak sih? Aku sebenarnya kaget awalnya karena ada ditawarin buat main sketsa sama The Founders ini. Terus aku mikir kayak aku bisa nggak ya gitu karena melawan 5 Avenger ini agak sulit gitu loh. Jadi aku sangat excited tapi semoga bisa. Amin. Kalau tadi disebut Avenger, kira-kira yang jadi Hulk yang mana? Isman. Isman sih. Iya betul. Nggak pernah marah, main komputer mulu. Tiba-tiba hijau. Iya. Kenapa di kepala gua tiba-tiba ada gambar Isman pakai kolor ungu ya? Untuk Bang Dani sendiri, apa yang ngebuat tertarik ikut join gabung di The Founder ini? Satu panggung ya Bang? Sama kayak Umi ibarat Avenger, Apa? ibarat Avenger ini kayaknya panggung yang cukup bikin saya excited. Karena, ya kan? Iya. Orang lagi nungguin jawaban lu. Iya, jadi cukup excited karena banyak banget abang-abangan senior-senior yang tampil di acara ini. Jadi pengennya sih stand up-nya bisa cukup ngeblend lah. Ih, kalau Beler mah gak usah diraguin. Gak usah diraguin. Gua tur terakhir bawa dia ke banyak kota, pecah terus. Gua bawa dia di depan 10.000 penonton pecah banget. Bang Rian, Banget. Harus semuanya ada. Harus semuanya ada. Setiap panggung materinya selalu baru. Ih keren. Ini dia. Udah ngobrol di atas. Kalian dari Bang Medan. Kalian tadi dia minum obat keren nih ya. Jadi itu Coba jadi suara. Nanti di The Founders temanya sahur ya, kalau nggak salah ya. Jangan nambah-nambah. sahur bang. Tiba-tiba Tahu kan sahur. lu kan bisa, kalau dikasih tema apa dia bisa. Benar. Gini, lu kasih nuduh orang suruh stand up sahur. Gua tanya Ramadan mulai kapan? Ayo. Di bulan tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Februari kalau nggak salah apa Maret. Februari. Maret atau Februari? Lucu Februari. Jadi itu Dwi. Iya. Jadi apa ya, kejutan dan rasa senangnya tuh melebihi di panggung stand up yang lainnya. Oke, terima kasih Bang Dani. Sama-sama. Aku lanjut lagi untuk Kak Umi, Patu spontan dari Tambun, kita satu rumah. Satu buat
Aduh, ini lu. Baru sekali Kalau gue mau gue injek nih, gue injek kalau kan mau itu mukanya di jalan. Kaget aku Iya, nih. satu tempat lingkungan gitu. Orang Tambun. Iya, orang Tambun kayak Iya, gitu. iya, iya. Nah, dilihat sketsa komedi tahun lalu atau The Founder yang lalu kan ternyata ada improve juga di dalamnya. Meskipun ada skripnya ternyata keganggu sama pentilnya Bang Panji. Ini dibawa terus ya itu. Iya. Nah ini Umi kalau ada improve gitu di sketsa apakah sudah siap atau malah makin deg-degan ketika di spill ternyata tahun lalu ada improve-nya juga? Ih, beliau mah pemain beliau. Iya aja. Hai bro. Berarti di tahun ini ada pentilnya Bang Panji. Ya Bentar dulu. dibahas lagi. Pentil gua mah pasti gua bawa, nongol yang enggak. Udah tutup gua pakai baju lapis 6 ntar gua. Improve-nya. Iya. Kalau improve-nya aku kayaknya udah kebayang ini kayaknya ramai banget, terus bakalan improve banget. Mungkin nyamain sama energinya om-om yang ada di sini kali ya. Abang-abang yang ada di sini kali ya gitu loh. Jadi menyesuaikan aja sama abang-abangnya. Oke, seperti itu mungkin ya. Iya, Aku Bang. mau nanya nih. Iya, excited banget deh nanya Di ini. antara iya sih, belum. Iya. Aku mau nanya di antara Sama 5 Tambun agak terlalu ramah gua lihat. Terlalu serumpun. Seru. di antara 5 The Founder ada Mas Panji, Bang Radit, Bang Rian, Kang Isman, ada Ko Ernest. Siapa yang paling pengen ditunggu sama Kak Umi? Maksudnya main bareng kan? Iya, Iya, itu pengen main bareng. Oh, main-main bareng. Iya, di antara 5 ini. kayak lagi berdiri di pekarangan dia dulu. Pilih satu. Iya, satu. Satu ya. Ya diacak ya. Om Radit. Oh, Radit. Yeay. Enggak semangat. Udah semangat. Iya, enggak kurang tinggi nadanya. Iya. Iya, aku juga nggak sabar akan bermain bersama kamu di sketsa dan improvisasi. Excited. Yes. Gimana bentuk excitednya gimana? Maksimal. Berarti Bang Radit ya. Bang Radit. Oke, terima kasih Kak Umi. Aku lanjut lagi untuk ke Iya. Bang Dani. Banyak yang bilang gaya komedi Bang Dani ini sangat terukur dan presisi. Tantangan apa yang Bang Dani rasakan ketika harus tampil di show besar seperti The Founder 5 ini? Jujur ini beban berat bagi saya. Oh gitu drama. Karena terlalu ini Bang presisi dan terukur. Iya. Mengayomi. Buset, udah beda tuh. Bukan itu. Enggak berarti kan materinya Benar. Membuat kita enak. Iya benar. Tapi apapun itu ya label yang disematkan untuk saya, mudah-mudahan sih materi yang saya suguhkan nanti di The Founder 2 ini bisa tetap bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Bocoran dong, Udah 10 ngomong menit aja. presisi, 10 menit aja. mengayomi lapisan Iya. masyarakat. Bocoran 10 menit aja, 10 menit aja. 10 menit kan Semuanya semuanya bocoran itu 10 menit semuanya aja. udah gamblang. Ya, paling 10 menit kan dia manggungnya. Iya, itu loh. Selesai dong. Jadi tetap ini sih, tetap memberikan yang terbaik untuk para penonton yang akan hadir pada Keren. malam itu. Nah, biasanya kalau stand up comedy itu kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sebelum kita tampil. Kayak waktu di show-show sebelumnya, kayak Mens Rea kemarin kan ada sesuatu yang terjadi. Nah, gimana caranya kita bisa menyajikan itu di atas Itu panggung? dia. Oh. Benar jago. Seru. Ada kejadian Iya. saat itu tontonan sebelumnya lu masukin. Iya, betul. Keren. Ya, itu sih Dwi. Lu nyimak nggak? Gue liat lu bisa soalnya tadi. Gue perhatiin lu. Orang Tambun dong itu. Tiba-tiba dimarahin. Iya, ngobrolnya orang Tambun doang sekarang. Susah. Sorry, orang Tambun. Iya. Nyimak Bang Beler. Oke. Nah Bang Beler, apa yang mungkin Bang Beler bawa di penampilan nanti dan apa yang penonton harus siap-siap dari seorang Dani Beler di panggung sebesar The Founder 5? Penonton harus siap itu. Penonton harus siap loh. Ngapain tuh penonton tuh? Di sana ada mobil ambulan nggak? Pasti ada. Bukan apa ya? Karena akan siap-siap ngakak dan sampai ke RS. Ih, gila. Jaminan ya. Nggak melihat penampilan The Founder. Rame. Iya, bukan tuh. Tapi kan Beler juga lucu banget lah. Gila lu. Apa ya jawabannya ya, Dwi? Apa yang harus disiapkan ya? Iya. Mudah-mudahan Oleh penonton. Terhadap penampilan saya. Iya. Itu kan Rick, lu nyimak gak sih? Gua yang enggak ya. Sorry. Ya jadi apa yang harus disiapkan ya fokus saja, konsentrasi. Jangan main HP. Jangan main HP. Karena The Founder tahun lalu Bang kan
suruh keluar masuk tuh sering tuh penonton ya, cukup Iya, ada breaknya. sering. Nah itu kadang-kadang cukup mengganggu. Nah harapan saya semoga selain materinya juga tersampaikan dengan baik, penontonnya dibikin Iya, fokus. fokus Oh, dulu. I see. Ya, gitu. Nice. Itu sih. Tuh. Iya, dipersiapkan itu yang mau. Iya. Iya. Oke. Iya. Apa? Ini pertanyaan banget itu yang lihat tuh Ini seganan lu. Itu mirip kukuh Adi kalau perawatan ya. Iya. Ya mereka punya talk show bareng gitu. Iya, aku mau bantu. Aku lanjut ya untuk para Boleh, silakan. founder Bang Dani dan Kak Umi. Pertanyaannya adalah apa harapan pribadi kalian buat show tahun ini? Mungkin dari Bang Rian dulu deh. Harapan. Menunjuk Iya. ya tadi. Harapannya apa yang kita sampaikan menghibur maksimal, semuanya have fun di atas panggung dan tidak ada sesuatu yang bikin dia overtime dan unfinished business lagi. Itu berharap ya semuanya terhibur, acaranya lancar, penontonnya kesana datang dengan happy, pulang lebih happy lagi. Untuk Bang Radit mungkin? Ya mudah-mudahan penonton yang nonton Founder 5 yang tahun ini trauma masa kecilnya bisa sembuh, segala duka yang mereka bawa. Ya kan kita ngasih hiburan. Iya sih. Jadi Psikolog kali kita. membasuh semua luka, membasuh semua duka, Iya. membasuh semua hal-hal buruk di kepala. Bersama-sama kita menuju tawa dan jenaka. Gitu. Terima kasih Bang Radit. Sama-sama. Raditya Dika berlima. Sama-sama. Untuk Mas Panji sendiri mungkin Ya gua sih harapannya yang nonton puas lah, karena mereka meluangkan waktu, meluangkan uangnya, ada tenaga untuk sana. Moga-moga ketika mereka pulang mereka bilang, gue puas banget lah. Untuk semua yang gue korbankan waktu, tenaga dan uangnya terbayarkan. Gue sih pengen itu, puas nonton. untuk Bang Beler mungkin Kok saya jadi terakhir sih? cewek soalnya pas Oh, dari Sesama Tambun ini mah. Mau mie dulu apa gue dulu? Bang Beler dulu. Oke. Harapan saya di akhir tahun semoga ini jadi sajian yang cocok untuk menutup akhir tahun. Keren. Gitu kan? Pas banget tuh hari Minggu. Ya. Tadi lo, lu dari tahun tadi. Emang iya emang hari Minggu. Tanggal udah sampai. 14. 14. Iya, betul. Di mana? Hah? Dengan Senayan. Cepet ngomong. Cepet ngomong. Makin spesifik makin nggak tahu nih. Iya. Iya, mudah-mudahan harapan saya dari sekian banyak hiburan di akhir tahun, semoga The Founder 2 bisa menjadi sajian penutup akhir tahun yang sangat layak ditonton. Keren. Keren. Wah ini pasti paling seru nih. Nah, terima kasih Bang. Bumi gua nih. Paling terakhir ini. Kursi terbalik nih. harusnya sih gitu. Lagi lu alam. Ikutnya lo, syukurin lo. Ikutnya lo. Syukurin lo. Untuk Kaumi mungkin harapannya untuk Iya udah. Iya. Sabar. Apa ya, jadinya kan bingung nih kita. Ya semoga apapun yang kita sajikan, ada stand up-nya, ada sketsanya, semoga terhibur. Mungkin yang datang lagi pada galau atau lagi pada sedih nanti jadi lupa sama sedihnya, terus lebih bersyukur dapat ketawanya dari kita gitu. Amin. Itu aja. Iya. Mantap. Puas nggak Keren. tuh? Wah, Ya, lu ngeliatin aja nih. Ngeblank dia ngeblank, inget gini di rumah. ya siap Mas Panji. Pokoknya itu sih. Terima kasih buat teman-teman The Founder, buat Bang Dani, buat Kaumi. Terima kasih banyak, boleh tepuk tangan untuk mereka teman-teman. Terima kasih. Sebelum masuk ke Q&A ke teman-teman media, kita akan main improv komedi dulu. Ya, tapi yang akan bermain itu ada Mas Panji dan Abang dan Beler, dan buat teman-teman yang mungkin pengen nambahin boleh silakan di sini atau di sini aja juga nggak apa-apa. Di sini atau di sini Iya, aja? di sini aja. Di sini atau di sini aja. Udah gue perhatiin dari awal Cuma Pak. segini doang nih, Gue cuma perhatiin. segini Enggak, doang. nih gue perhatiin omongannya kritik kayak mie-nya Iya. Kritik banget deh. Gue perhatiin lu grogi banget. Kita main ini kan mau Kita main sound effect. sound effect. Iya. Sound effect itu permainan improvisasi teman-teman. Kami memainkan situasi. Ketika situasinya membutuhkan suara, suaranya datang dari penonton. Iya. Nah, kami butuh 2 orang penonton. Udah saya incar dari tadi nih. Siapa? Ibu 1. Iya. Iya, ya. Ibu dari media mana, Bu? Media tanam. Kemari gitu. Iya. Iya aja, udah nangis aja. Nanti
sama satu lagi kita butuh laki-laki. Nih masnya nih yang ini nih. Iya. Mas. Jadi kurang lebihnya kayak gini. Ini misalkan dari Radit ya. Masnya sama ibunya perhatiin ya. Saya mau melakukan sesuatu ketika butuh suara. Suaranya Radit akan mulai contoh. Ini kayu aneh banget, gue patah dulu. Kok punya kayak tulang patah ya barusan ya? Iya, kayak tulang Aneh patah. banget dah. Coba lu patahin. Udah, gue patahin. Nah kan, burung sih. Patahin burung kali ya? Iya. Lo bisa bedain kayu sama burung lo. Iya, tapi si kayu. Iya, emang yang goblok mereka sih suaranya. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Masnya, mbaknya jadi suaranya Beler. Iya, Mas Mbak. Masnya jadi suaranya gua. Iya. Tolong dikasih mikrofon, boleh pinjemin? Apa aja suara yang bebas? Dit, pinjemin. Oke. Aman, Bro. Ya. Sekarang situasinya kita lagi ngapain? Bapak Ibu, terserah. Lempar. Situasinya apa? Terserah mau kebakaran kek, kerusuhan kek. Banjir. Ini media semua loh. Wah, ini agak ngeri sih. Kita aja kalau gitu. Anda mau karir saya selesai? Hah? Iya, ini jangan yang lagi begini. Iya, yang lain lah, ini soalnya naik semua nih sama handphone lu, nih gila lo. Nanti gue diburu gue, udah masih ada kasus gue di sebelah sono, tambah lagi. Yang lainnya, nah ini ronda, apalagi situasinya, yang bukan banjir dah. Lagi preskon. Terlalu sama mbak. Iya. Yang lain, yang lain. Situasi darurat kali ya. Terlalu mirip dia, yang agak darurat. Agak Situasi apa? darurat situasinya. Demo. Lagi ditambang. Nah, ini mancing ya, lu jangan jadi mancing. Tukang sate kehabisan arem. Tukang sate kalau Bisa areng. kalau datang dari dia kesana janjian. Iya, nggak boleh. Itu tadi apa demo tadi ya? Demo aja kali ya? Demo, oke. Demo. Kita berdua jadi mahasiswa ya? Mbak nggak ngerti sama kita juga. Jangan soal-soal Mbak nggak ngerti sendiri. Kita nggak ngerti. Mbak cuma ngeluarin suara, Mbak latihan kali ya? Mbak latihan ya? Demo ini aja bu, demo masak bu. Iya. Ngerti kan kalau demo masak? Iya. Mungkin ya. Coba deh, misalkan dari Beler. Iya. Siap-siap ya Bu, siapin keluarin suara buat dia. Bang, hati-hati lu kalau demo. Kadang-kadang mereka suka lempar bom molotov. Coba kita denger Nih, ledakannya kayak apa. nih, lihat nih, lihat. Asal kan itu ya. Itu lo kayak melotap ya? Iya. Enggak, tapi lu lihat itu dong, itu orang-orang pada nendang-nendangin pagar gedung pemerintahan. Suaranya kayak apa tuh? Bukan, ibu Bukan, itu. ibu itu. Ini dia. Ini dia. Itu saya. Tadi katanya nggak ngerti, sekarang doyan. Oke, kita. Ibu suaranya suara saya, abang ini suaranya Bang Panji. Iya, saya contoh ya. Siap. Saya contoh nih. Ini ada demo, tidur aja gua kepak dulu palanya. Bang, kok tembem ya kemarin ya? Oh, lepak pipinya kali, Bang. Gak tahu, coba gua ulang lagi ya. Ya. Apa tuh lagi? Dingin. Bisa gitu sih, Bang. Kayaknya bukan orang dah, Len. Kayaknya bukan orang dah. Kita masuk aja. Yuk, Teman-teman kan udah demo di dalam. benar. Kita lewat mana? Kita lewat samping, Oh, gerbang selatan. wah, oke. Tapi gerbangnya kekunci kan. Coba lu tenang dulu dah. Wow. Bunyinya duluan lah. Pakai apa nih bunyinya duluan? Lu, Oh, tapi udah kebuka ya. kebuka ya. Lihat, lihat. Ada apa, Bang? Itu ada monyet yang agak unik ya. Kenapa monyetnya? Monyetnya warnanya oranye. Ini bukan monyet biasa nih. Coba kita cek suaranya kayak coba, Bang. Oh, bebek. Bebek. Lu gimana sih, Bang? Gue sangka monyet sumpah. Itu bebek Sumpah, suaranya. mana gue tahu itu bebek yang sedang nyamar jadi monyet. Coba dah, gua ambil dulu bebeknya, gua lempar dah. Piring. Piring. Piring gitu ya. Iya, piring ternyata. Pas Piring. lempar prak bunyinya. Bukan bebek. Polisi, duduk. Kita mesti kemana nih? Masuk lemari. Oke, siap. Gue buka dulu lemari. Kok kucing? Oh, iya. Kok hewan semua sih, Ler? Itu hewan semua, Bang. Iya. Lu hati-hati. Ini polisi mobilnya akan datang. Oh. Akan bunyi sirine. Oh, oke. Kita dengar bunyinya, Bang. Ada Ada ketawaannya, Bang ya. Sirinenya lucu ya. Lucu. Bunyinya wing. Iya. Nah, gitu kurang lebihnya. Terima kasih banyak semuanya. Thank you. Terima kasih Mas Panji dan Abang Rani. Boleh silakan duduk lagi. Iya. Baik, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab untuk rekan-rekan media. Jadi untuk teman-teman media di sini yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya, sebutkan nama dan kalian dari media mana. Boleh dari kakak dulu yang paling belakang, dia pertama. Kalau Oke. Mau pakai mikrofon? Nah. Boleh pakai mikrofon. Oke,
Oke, saya Ajeng dari Berita Nasional TV. Mau tanya mungkin untuk show The Founder 5 ini kan ada 3 pilar komedi gitu ya. Ada sketsa, ada stand up komedi, ada improv gitu. Nah, untuk show tahun ini kira-kira ada elemen kejutan khusus gak sih? Atau nantinya ada kolaborasi khusus juga di panggung ini, mungkin misalkan Bang Radit sama Aloy gitu, atau ada sesuatu yang mungkin di preskon ini atau di rilis-rilis lain nggak kalian kasih tahu gitu. Jadi rencananya di tahun ini pentil Radit yang muncul. Sebenarnya sih kalau mencari kejutan itu yang tadi sempat kami bahas, improvisasi itu benar-benar nggak ketebak. Kalau nyari momen kejutan, ya itu tadi. Ambil contoh yang tadi kita lakuin deh. Ibu ini mengaku tidak mengerti apa yang terjadi. Ketika ibu ini mengeluarkan suaranya lucu banget. Dia juga suara lucu banget. Nah, seringkali kejutan-kejutan itu datang dari momen-momen yang nggak kita sangka karena ruang improvisasinya gede sekali. Di sketsa tahun lalu itu ada satu momen yang nggak sengaja dibilang kejutan bisa seperti itu, yaitu Aming yang masuk sebelum waktunya. Kami lagi main, Aming tuh belum waktunya masuk, dia masuk duluan. Pakai sepeda. Pakai sepeda. Kami mesti menanggapi dong. Nggak ada di skrip itu. Kalau dibilang momen kejutan. Emang tolol juga sih dia ya. Tapi rasanya kejutan-kejutan itu banyak terjadi sama improvisasi oleh kami. Plus, kalau saya sih materinya baru. Saya kan kemarin harus bikin pertunjukan. Nanti materinya baru tuh. Belum pernah ada yang bisa dengar sebelumnya. Jadi mungkin itu juga salah satu kejutan. Beler sih saya kurang paham. Tapi kalau Isman itu banyak yang kayaknya belum punya bayangan Isman stand up seperti apa. Tahun lalu Isman juga nggak stand up. Isman kali ini akan stand up membawakan setnya dari pertunjukan spesialnya kemarin yang judulnya Oxymoron yang sangat lucu. Jadi kejutannya kurang lebihnya seperti itu. Ya, cukup jawab. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak. Boleh selanjutnya coba dari Mas yang baju kuning. Silakan Mas, nama dan dari media mana? Ini udah ada. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Griff dari Red Media. Mau tanya dong, dari yang saya baca tentang show kali ini kan jadi show terakhirnya The Founder 5 ya. Boleh tahu nggak kenapa ini dihentikan di kali ini gitu? Ini jadi terakhir kalinya. Karena menurut gue ini konsepnya solid banget gitu. Sayang banget kalau misalkan terhenti di sini aja gitu. Apakah ada kaitannya dengan Bang Panji yang harus ke New York atau misalkan dari yang lain juga punya kesibukan lain atau gimana gitu? Mungkin bisa diceritain. Ya, thank you. Seperti yang bisa dibayangkan, ini kan para founder kan kesibukannya mengagumkan. Rian sedang dalam proses syuting film, Radit juga tour dan tidak pernah putus turnya. Ernest dengan Imaginary-nya juga selalu punya project-project baru yang mengagumkan. Isman selalu aktif nangkap Pokemon. Nah, jadi semakin ke sana, semakin kemari ya dan terus ke sana, kesibukan kami itu semakin tinggi dan harus diakuin agak membuat kami cukup renggang. Pada saat yang bersamaan, kami melakukan ini karena kami senang, buat kami itu main. Jadi keputusan utama melakukan ini adalah karena kami enjoy aja. Ketika dibilang ini ada yang terakhir, karena ini tuh tadinya nggak ada kan. Ini kan muncul gara-gara kemarin unfinished business. Nah, jadi emang di benak kami pengen ngerjain satu, terus ternyata excited. Kayaknya nggak nyampe seminggu setelah acara kita WhatsApp-an gila seru banget. Nggak nyampe seminggu, masih di parkiran gue. Iya langsung voice note. Iya. Guys, tadi kentang nggak sih? Gitu voice note gue. Karena ngerasa banget serunya gitu. Nah, apakah hilang sama sekali? Nggak tahu juga. Siapa tahu Radit suatu hari bangun di tahun 2027, yuk bikin yuk gitu, mungkin gitu. Tuh ya, Rian bilang di 2030 sketsa lagi kali, ya mungkin aja. Tapi untuk sekarang, unfinished business adalah kelanjutan dari kemarin yang nggak selesai. Jadi untuk sekarang ya, kita ini dulu. Makanya sangat disarankan untuk orang yang berencana untuk nonton, berangkatin aja, beli tiketnya di thefounder5.com, datang ke Istora dan experience langsung ketawa-ketawa bareng-bareng sama kami. Gitu kan Om. Terima kasih Mas Panji, terima kasih ya Mas. Boleh satu lagi? Boleh kakak ini? Silakan Kak. Nama dan dari media mana? Selamat pagi abang-abang dan Tony. Saya Tiara dari suara.com. Mau tanya, ini kan kayaknya The Founder 5 seru banget, unik banget ya. Kira-kira apa keunikan utama yang kayaknya nggak bakal ditemuin di show-show lain gitu?
sama The Founder kan Radit keluar rumah. sama kayaknya kan kelima-limanya sibuk banget nih. Apa sih yang jadi perekat kalian buat ketemu lagi, akhirnya bikin show lagi, atau mungkin nextnya ada lagi yang seperti ini gitu. Terima Radit kasih. keluar rumah. Betul sama ya, tapi itu betul. Ya selain di luar itu ya, rasanya kita nggak ada show lagi yang dimana kita ngumpul berlima ya. Dan terutama sketsa masing-masing kan punya kesibukannya sendiri gitu. Apa namanya ya, gue masih jalan tour terus, bener kata Panji nggak pernah putus. Si Rian juga mau ada special show ya di tahun depan kan. Ernest kan sibuk di film lah. Isma kan sering ke mall di Bandung. Udah pasti sering dong buat belanja. Iya belanja. Kebutuhan dasar loh itu buat belanja. Iya boleh. Rumahnya juga di Bandung. Pakai celana pendek, pakai karpil. Iya, kalau terserah Isma. Ya tapi artinya ini momen yang seru di mana kita biasanya punya acara sendiri-sendiri, sekarang ngumpul bareng gitu. Jadi kayak acara festif ya buat gue kayak semacam festival di mana kita kumpul bareng-bareng. Gue sih nggak sabar sih. Gitu. Kalau Rian gimana? Iya. Dari keluar tadi juga bener dari keluar. Jam. Nah, sejujurnya Radit loh. Iya benar. Pertemuan kami itu nggak jadi mulu kalau Radit nggak jadi nongol. Dan kalaupun Radit nongol, jadi kayak nggak ketemuan. Kita pernah kan soalnya makan di sebuah restoran, udah ngumpul semuanya, dia lupa. Jadi itu kayak kita nggak nongkrong bareng. Jadi perekatnya adalah Radit Dika. Terutama karena kan diantara kami Radit ini yang paling lucu. Terlucu. Dia adalah junjungan kami. Ilmu-ilmu kami datangnya dari dia. Udah. Tapi bener kan Yan? Benar. Kalau kita dari Radit. Guru, dia tuh guru. Terima kasih ya. Terima kasih.